kira-kira dalam sehari-hari yang kalian tahu penerapan IoT itu seperti apa? Ini yang real ya, yang real ada di sekitar kalian. Mungkin ada yang bisa jawab. Nah, itu dalam arti kalian lihat sendiri penerapannya dan berjalan. Oke, silakan Mas Zaki Destra ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin juga menjawab untuk pertanyaan Bapak. Mungkin dari sehari-hari mungkin ada di sensor parkir Pak, yang di mall itu juga ada, khususnya ada di Royal juga ada, di PP Mall juga ada Pak. Itu sih Pak yang saya tahu. Terus sama lampu jalan yang di kota Surabaya Pak. Ya, terima kasih Mas Zaki. Jawabannya bagus sekali ya. Memang betul ya, salah satu Mas Zaki ini sering ke mall ya kayaknya. Enggak Jadi juga. memang di mall-mall itu hampir semua mall itu di Surabaya terutama itu sudah menerapkan sistem parking otomatis ya. Jadi ada sensor, di sensor biasanya pakai sensor kamera ya. Sensor kamera, kemudian dari kamera tersebut difoto, kemudian dikirim ke perangkatnya. Dia melakukan perintah untuk cetak kartu parkir ya, Bu. Kemudian setelah cetak, dia mengirimkan perintah lagi untuk membuka gate. Itu sudah ada beberapa komponen yang terlibat ya. Ada servo, sensor pertama kamera ya untuk mendeteksi pergerakan. Kemudian ada komputer, perangkat device-nya untuk eksekusi print ya. Kemudian ada juga servo untuk menggerakkan pintu parkir. Itu memang benar salah satu penerapan IoT ya, termasuk juga lampu jalan. Di lampu jalan mungkin di Surabaya itu memang sudah banyak yang menerapkan, cuma tidak semua menurut saya karena memang secara logika saja ada beberapa lampu jalan itu yang memang dimatikan manual atau bukan sensor tapi mungkin schedule, jadi dijadwalkan mati jam segini sampai jam segini. Tapi memang ada beberapa lampu jalan itu yang berdasarkan sensor cahaya. Nah, mungkin kalian bisa perhatikan mungkin di lampunya kalau ada kayak perangkat-perangkat sensornya itu berarti dia menggunakan sensor cahaya. Tapi kalau tidak ada biasanya kemungkinan dia masih pakai penjadwalan ya. Itu bisa dibuktikan dengan kalau misalkan di 1 tahun itu ada beberapa bulan. Nah, di bulan-bulan tertentu ketika petangnya lebih cepat itu dia tidak mati otomatis. Jadi memang ada penjadwalan. Cuma ada beberapa yang sudah menggunakan perangkat IoT. Oke, terima kasih Mas Zaki. Mungkin yang lain bisa menjelaskan yang pernah ditemui penerapan IoT. Oke, silakan Mas Hafiz. Izin Pak Nabi, yang pernah saya lihat itu ada di Universitas Ciputra Surabaya itu dia menerapkan IoT-nya di tempat smart tempat sampah gitu Pak. Jadi dia pakai sensor ultrasonik buat buka tutup otomatis sama monitoring real time-nya gitu. Itu aja. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Sampai tahu ya sensornya pakai ultrasonik ya. Iya, tanya-tanya Pak. Oh iya. Dari kalau sensor ultrasonik kan kadang memang tidak terlihat. Ditanyakan lebih dalam kalau itu menggunakan sensor ultrasonik. Tapi sudah itu dia jawabannya. Mungkin karena sudah tahu sampai sejauh itu berarti memang ada keinginan untuk belajar tentang itu. Terima kasih Mas Hafiz. Ada lagi yang lain mungkin?
sederhana tadi ada salah satu komponen pada IoT itu GPS ya. GPS itu sebenarnya juga perangkat IoT yang hampir semua orang mungkin sudah punya sekarang di HP. Itu kan GPS tersebut juga mengirimkan data secara periodik ya. Di GPS sendiri itu dia pakai sensor satelit, di mana data dikirimkan ke satelit dikirim lagi ke kita. Namun ada beberapa perangkat GPS itu yang tidak akurat, ada yang akurat. Nah, yang semakin akurat yang tadi dijelaskan bahwa ada keterkaitan antara harga dan tingkat akurasi. Jadi, biasanya sih semakin akurat ya semakin tinggi harganya. Cuma kalau di perkembangan pembuatan IoT itu kita tidak harus menggunakan yang perangkat yang sangat akurat. Kita cukup menggunakan perangkat yang ya yang penting bisa mengukur dan yang penting bisa menyelesaikan masalah. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini saya tutup dulu ya. Jadi nanti di minggu depan tetap ada kuliah online, mungkin jamnya saya kabari. Setelah itu mungkin saya usahakan untuk offline ya, karena IoT ini lebih enak kalau ada praktikumnya.